Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk judul baru setelah tema silaturahim dari hadis-hadis yang terhimpun di Riyadhus Shalihin. Bab yang ke-41 cerita tentang babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi. Bab haramnya durhaka, yaitu pada kedua orang tua. Dan bab tentang memutuskan rahim. Artinya orang yang durhaka sama saja dia putus dari rahimnya. Karena nyambung itu dan berbuat baik, durhaka berarti memutus. Apa makna ukuk dari kata akko? Artinya membangkang atau melanggar atau durhaka. Juga memiliki makna tidak loyal, tidak setia. Itu tadi beberapa makna bahasa dari kata ukuk: membangkang, melanggar, durhaka, tidak loyal, tidak setia. Dari kata ukuk ada lafadz akikoh, berkaitan tentang bayi. Apa makna akikoh? Yang mana bahasa juga makna di atas termasuk, yaitu membangkang atau melanggar atau durhaka atau tidak loyal. Makna akikoh, akko di situ adalah memutus, artinya memutus leher. Artinya mengadakan penyembelihan. Sehingga ketika didefinisikan tentang akikoh adalah mengadakan penyembelihan, berarti memutus nadi hewan yang disembelih karena kelahiran. Bila anak itu laki dengan 2 ekor kambing, bila anak itu perempuan dengan seekor kambing. Adapun kalau ukukul walidain, kalau didefinisikan adalah memutus kebaikan yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Berarti adanya orang tua menjadi sebab adanya anak, berarti jasanya tidak bisa dihitung.
Sehingga ketika anak hendak balas jasa pada orang tuanya, gak bakal bisa. Mestinya ia sambung dengan kebaikan, berarti kalau durhaka berarti tidak melakukan kebaikan. Kalau gitu adalah memutus kasih sayang. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak sekali. Ada beberapa ayat, insyaallah kita baca. Yang pertama nukilan dari surah Muhammad yang ke-22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsitu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Fahal asaitum, maka apakah ada kemungkinannya kalian, yang diajak bicara adalah orang-orang Quraisy pertama kali dan siapapun yang menjadi sasaran dakwah. Apakah ada kemungkinannya kalian in tawallaitum, jika makna tawalla di sini setidaknya dua makna, yaitu berpaling dari penerimaan dakwah. Mana yang kedua, mengendalikan perwalian, berarti menjadi penguasa. Kedua makna itu bisa berjalan bareng. Makna pertama, ketika makna tawallaitum, kalian berpaling, apakah ada kemungkinannya jika kalian berpaling dari dakwah ini? Apakah ada kemungkinannya ketika kalian menolak dakwah ini, kalian akan melakukan kerusakan di bumi dan memutus rahim? Artinya berpaling dari dakwah berarti kafir. Dan orang kafir itu tidak ada adab silaturahim. Orang kafir tidak ada adab silaturahim, karena silaturahim itu ada syariat untuk orang beriman. Makanya orang kafir ketika mereka memiliki keluarga sesuai kebutuhan, sekira sesuai dengan karepe, maka akan disambung, bila tidak ya diputus. Makanya ada orang tua membunuh anak gara-gara takut miskin, ya kan orang kafir kan. Ada anak sampai membuang orang tua karena dianggap tidak produktif, banyak kan dijumpai. Cik mending wong tuane dititipin yang panti, dan nanti dibuang di padang Siberia. Tumpahannya sepur yang terpanjang, di tengah perjalanan diduk nih, tinggal mati pelan-pelan. Bahkan nasibnya perempuan lebih mengenaskan, tidak mendapatkan hak waris karena dikuasai laki-lakinya. Bahkan perempuan masuk keluarga laki-laki, lalu laki-lakinya meninggal, keluarga laki-laki yang paling berkuasa harus mau dinikahi, ridho ndak ridho, apabila memang menarik ada hartanya, atau ditahan sehingga tersiksa, atau apabila menikah maharnya yang menerima keluarga suami. Nanti kalau begitu kan juga putus kan. Jadi orang kafir itu nggak ada adab silaturahim, sehingga ketika dibaca ayat ini, apakah ada kemungkinannya bila kalian berpaling, kalian nanti akan membuat kerusakan di bumi dan memutus rahim? Jawabnya iya. Kenapa? Wong kafir nggak punya adab yang namanya silaturahim. Itu makna pertama.
Mana yang kedua adalah berkuasa. Apakah ada kemungkinannya ketika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan kalian akan memutus rahim? Jawabnya iya. Kenapa? Karena berkuasanya dia berdasarkan nafsu, bukan kuasa anugerah. Berkuasa sebagai sebuah anugerah, kekuasaan siapa? Bahasa gampangnya jadi raja mukmin siapa? Contohnya Dzulqarnain, siapa lagi? Nabi Dawud, siapa lagi? Nabi Sulaiman, siapa lagi? Jelas Nabi kita. Itu penguasa mukmin. Tapi kalau orang itu kafir ketika menjadi penguasa, maka mereka juga tidak menggunakan syariat nyambung rahim, karena yang disambung orang yang memiliki kepentingan sama di dalam program kekuasaannya. Walaupun keluarga, tetapi berkaitan kekuasaan bersaing, maka akan dimusuhi. Siapa contohnya? Ya Abu Jahal dengan Nabi kita secara kerahiman, adakah hubungan rahim? Dekat. Masuk kategori kelasnya menggunakan bahasa paman. Yang jelas marganya sama, sama-sama Quraisy, cuma Bani A, Bani B dan sebagainya. Padahal Nabi SAW itu ketika nyambung rahim itu, walaupun rahim itu jauh, selagi masih bisa dideteksi masih ada hubungan rahim, sambung. Siapa contohnya rahim yang disambung oleh Nabi walaupun jaraknya jauh? Berkaitan dengan Mesir, apa hubungan rahim Nabi SAW dengan orang Mesir? Berapa jalur? Minimal 2. Pertama dari jalur Maryah Al-Qibtiyah, budak dari Mesir yang dihadiahkan pada Nabi, akhirnya lahir Ibrahim. Loh, ada kan hubungan rahim? Yang kedua dari jalur Nabi, jalur dari Hajar, sama dari Mesir. Yang Hajar menjadi istri Nabi Ibrahim, lahirlah Ismail, lahir Ismail. Ismail lahir dengan perempuan Jurhum, melahirkan Arab. Loh, ada kan rahim? Lah hubungan Nabi SAW dengan Hajar berapa jauh jaraknya? Berapa generasi jaraknya? Jawab? Ya rasa ngitung. Lama sekali, jauh sekali. Ternyata itu disambung. Makanya kalau orang itu kafir lalu menjadi penguasa, maka mereka enggak ada kepentingan nyambung rahim, tapi nyambung kepentingan. Maka itu juga makna dari ayat ini, fal asaitum in tawalaitum antufsitu fil ardi wa tuqati'u arhamakum. Sementara Nabi kita SAW yang jelas sebagai orang punya keberadaan double, penguasa dunia juga penguasa akhirat, mananya membimbing ke dunia juga membimbing keagamaan. Nabi kita di antara raja-raja kan raja terbaik. Nabi kita kelasnya raja enggak? Dan sampai di Madinah sampai perang itu kan bentuknya kenegaraan. Kalau sistem kerajaan itu kan raja. Cuma itu adalah nubuah, kenabian. Raja itu memimpin perang, ada stempel, ada hubungan internasional, ada perjanjian damai, ada keputusan perang, ada wilayah. Itu kan ciri-ciri di dalam alam perpolitikan, itu kan presiden, itu kan raja. Sementara itu mukmin, mana mukmin terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik, ulul azmi terbaik.
Itu ternyata ketika beliau menjadi penguasa tidak mutus rahim tapi nyambung rahim. Termasuk di dalam perang Hunain, ada keluarga Nabi SAW dari jalur susuan itu juga berada di Hunain. Ya, ternyata mereka disambut oleh Nabi SAW dengan disiapkan gelaran, disambut tiba, dihormat sedemikian rupa, nggak putus. Termasuk Nabi SAW ketika memimpin perang Badar, itu kan kayak perang keluarga, kayak perang keluarga. Nabi dari Quraisy pindah ke Madinah, perang melawan orang Quraisy. Quraisy yang ngluruk. Apa bahasa Indonesia yang ngluruk? Ngedrop, mendatangi. Bukan Nabi yang memulai perang, tapi Nabi dizalimi. Dakwah diganggu, ujung-ujungnya mau dibunuh, lalu hijrah. Ternyata masih dikejar. Berarti kan mazlum, dizalimi. Sehingga Allah menggunakan bahasa kutilu. Udzina lilladzina kutilu ayyuqatilu. Diizinkan orang yang diperangi untuk membela diri, untuk memerangi kepada yang memeranginya. Itu kan mazlum, kan dizalimi. Itu mazlum, itu kan dizalimi. Ternyata akhirnya menang. Ternyata Nabi SAW itu tidak memutus rahim. Sehingga ketika perang ada yang membunuh, ada yang terbunuh, itu biasa. Karena sebatas membela diri. Tapi ketika sudah jelas menguasai kondisi, berapa orang Quraisy yang jadi tawanan perang? Ada 70. Apakah Nabi memutus rahim kepada mereka? Ternyata tidak, tetap disambung. Bagaimana cara nyambung rahim kepada musuh yang mereka jelas memerangi? Jawabnya, setelah diluncuti senjatanya sehingga tidak bisa memerangi, disuruh memilih. Milih apa? Kamu bebas dengan nebus atau kamu bebas dengan ngajari anak-anak kami tulisan Arab. Nanti apabila kontrak mengajar selesai, mulio bebas. Atau pengen pulang segera, bayar. Tapi kan tetap disambung. Makanya Abbas nggak boleh untuk dibunuh. Walaupun ada yang komentar, iya pamane ya dilindungi. Masa lah keluarganya kono dilindungi, anak-anak kami malah dibunuh. Nabi marah sekali. Nabi itu marah sekali. Apa kurang lebih bahasanya? Begitukah perlakuan kalian kepada nabimu? Sehingga keputusan hukumnya kamu anggap itu keputusan pribadi, yo dulure pas dadi nabi yo dilindungi. Itukah sikapmu kepada nabimu? Padahal Nabi tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Kenapa dituduh seperti itu? Berarti memberitahu kepada kita bahasanya walaupun kaum muslimin itu berkuasa, walaupun terjun ke medan perang, walaupun musuh yang diperangi keluarga sendiri, maka ternyata di situ tetap memberlakukan wala dan barok, hak dan kewajiban. Walaupun keluarga bila membangkang memerangi di medan perang, ya tidak mengapa. Tapi sekira bisa dileraikan, karena masih ada hubungan rahim, cari solusi yang paling ringan. Berikutnya, dengan kesalahan Quraisy, Nabi kita memberikan hukuman kepada mereka. Penaklukan kota Mekah. Nabi datang dengan tentara yang kuat. Antara menghukum kepada pengkhianat dan menjaga rahim. Gimana memadukannya? Menghukum kepada pengkhianat dan menjaga rahim. Kan kayak kontrak ya, kayak kontras ya. Lek dipangan mboke sing mati, gak dipangan pake sing mati. Bagaikan makan buah si malakama. Pun nanti person apa dereng buah si malakama kaya ngopo? Wah nek basa ngono ki piye ceritane? Apa sebatas peribahasa saja atau asli ada buah itu sendiri? Saya belum tahu.
Artinya sebuah pilihan yang repot. Lalu mengelola, memanagenya, itu perbuatan Nabi itu sangat nyata. Gimana? Kesalahan membahayakan, ya harus dikendalikan, terpaksa mati, ya mati, itu terpaksa saja. Tapi perkara lain sekira itu bisa ditoleransi, maka ditoleransi. Kenapa? Bersifat pilihan. Semisal kasus perang Badar, mereka karena memerangi, ya harus diperangi. Tapi selagi tidak perlu dibunuh, tidak usah dibunuh, dilumpuhkan saja. Dilumpuhkan saja. Sehingga bahayanya dinetralkan dengan cara yang paling minim. Selebihnya jadi tawanan, suruh bebas dengan cara nebus. Maka penaklukan kota Makkah, Futuh Makkah tahun 8 Hijriah kan juga kasusnya hampir sama. Makanya pengepungan Nabi SAW ke Mekah, penaklukannya itu tidak menggunakan senjata, tapi lisan yang bicara. Kenapa? Rahim sendiri. Nah begitu, rahim sendiri. Yang itu butuh untuk disambung. Gimana? Pertamanya didakwai. Kenapa? Prinsip silaturahim, dakwah di antara misi. Apa misi silaturahim? Program yang dibawa ketika silaturahim apa? Dakwah. Wa anzir asyirataka al-aqrabin, beri peringatan orang yang punya hubungan dekat denganmu. Silaturahim untuk dakwah. Dipanggil, hei Fatimah, hei bibi Nabi Sofia, hei Bani A, hei Bani B, selamatkan diri kalian dari neraka. Saya tidak bisa menjamin kalian. Hei anakku, pada keduniaan mintalah pada bapakmu, tapi urusan akhirat tanggungan dewi. Dakwah kan itu misi silaturahim. Ketika mereka zalim, ya terpaksa saja. Kalau minta hanya membela diri. Itu pertama dengan cara dakwah. Yang kedua, diminimalkan resiko. Apa itu? Siapa meletakkan senjatanya aman. Siapa masuk ke rumah menguncinya aman. Siapa masuk ke masjid tentunya nggak membawa senjata, memang nggak boleh, aman. Siapa masuk di rumahnya Abu Sofyan aman. Kan pakai lisan saja. Nggak pakai senjata. Kenapa? Antara menegakkan hak karena mereka khianat dihukum dan hubu digabungkan dengan menyambung rahim. Bagaimana penaklukan tanpa penumpahan darah? Bukan yaumul malhamah, tapi yaumul marhamah. Malhamah lahmun, hari pembantaian. Bukan, tetapi yaumul marhamah, dari kata rohimah, rahmat, dari kasih sayang. Dari kasih sayang. Nah, ketika sudah ditaklukkan, nggak berkutik, senjata dilucuti dan dikumpulkan, maka dengan begitu kuasa dan wibawa Nabi SAW mengatakan, apa yang hendak saya perbuat pada kalian? Apa jawaban mereka? Membawa rahim, dalam rangka nyambung rahim. Tentunya banyak bahasa yang dipakai. Dan ketika orang-orang Quraisy itu terhimpit lalu datang pada Nabi juga dalam rangka nyambung rahim. Muhammad, dalam rangka nyambung rahim, keluargamu menghadapi 7 tahun paceklik, nggak ada hujan. Ndongo, loh, sama kan nyambung rahim. Pelakuan kota Mekah kan juga sama. Sebaik-baik saudara kami, anak terbaik dari saudara kami. Yang ada bukan yaumul malhamah, dibantai. Anda kan dibantai bolehkah? Boleh, wong itu hukum perang kok. Dan mereka ketika menindas kaum muslimin sampai Nabi kepung mau dibunuh bareng-bareng, nggak kenal rahim mereka.
Nggak kenal rahim. Akhirnya Nabi hijrah. Ternyata Nabi tetap nyambung rahim. Akhirnya kalian bebas. Disitulah mereka terhenyak, terkagum-kagum. Pantasnya mati, andaikan kejatah mati suruh nebus sekian mau, ternyata tidak usah nebus, diberikan kebebasan gratis. Mak plongo enggak? Saking nemen kaget, terkesima. Loh, padahal wongnya dijatah mati suruh nebus, pirawa kan gelem kan ya. Pernah ada ceritanya, jatahnya mati, gulu wis dikereti, semutu getiye, karek klekeke. Bebaskan saya, tanah saya sekeluas sekian, sudah saya serahkan, pokoknya saya selamat. Cul nih, akhirnya tanahnya dadi markas sekolah, markas kesehatan, sampai sekarang ada. Satu lagi nanti nggawa duit sak koper, 100.000 sak koper berapa? Ya koper-koper sing gede. Siap diserahkan, pokoknya dibebaskan. Nah ternyata Nabi dalam rangka nyambung rahim, pantasnya mereka sebagai tawanan perang dibunuh boleh, mereka dibebaskan gratis, terhenyak, terkesima. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu contoh kalau orang itu beriman walaupun berkuasa, tidak memutus rahim. Tapi kalau orang kafir tidak bisa. Kalau orang kafir itu tidak bisa. Bila mereka berpaling dari dakwah, mereka nggak punya syariat nyambung rahim. Ketika mereka berkuasa, kayak kafir pisan, wow, lebih nggak ada. Nggak berkuasa saja, nggak punya syariat silatur rahim. Apalagi punya kekuasaan, iya, lebih tidak ada silatur rahim. Lemah saja sudah memutus, apalagi berkuasa yang zalim, berarti kan luwih nemen. Itu tadi makna intawalaitum, dua makna. Diberikan makna kalian berpaling atau kalian berkuasa. Ini bila kita melihat tafsirnya, dua makna di atas itu bisa dijumpai. Lalu apa hukuman kepada orang yang kafir, yang tidak ada syariat silaturahim, atau mereka berkuasa di atas kekafirannya, lebih tidak ada hubungan silaturahim kepada makhluk yang demikian, itu resiko yang diemban apa? Allah menjelaskan ulaika, mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Jadi mutus rahim itu mal'un. Mutus rahim itu mal'un. Makanya kita jangan mutus rahim. Kenapa? Mal'un, dilaknat. Makanya apabila kita diputus ngalau, nyambung. Loh kenapa saya diputus? Kenapa dia nggak nyambung? Dia kan yang memulai. Bila orang itu terkena petaka, mungkin menjadikan sebab dia muhasabah. Kenapa? Musibah datangnya oleh dosa. Orang lahir itu bersaudara atau bermusuhan? Lahir cenger. Bersaudara atau bermusuhan? Lahir cenger. Bersaudara, kenapa? Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Kapan mulai bermusuhan? Nah, gede nih. Sementara musibah itu dipancing oleh dosa. Dhahrul fasatu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Makanya ketika ada yang memutus menjadikan bahan muhasabah, berarti putus, berarti ada dosa. Musibah dipancing oleh dosa. Loh, lek ngono muhasabah. Oh. Bila sudah muhasabah, nyambung. Siapa yang nyambung duluan yang paling bagus? Karena asli silaturahim itu bukan disambung balas nyambung, tetapi asli silaturahim diputus dia yang nyambung. Jadi pelopor itulah yang diharapkan, bukan nunggu sebatas gayung bersambut, tetapi sebagai pelopor. Itu tadi resiko orang yang mutus rahim itu adalah mal'un. Maka kita wajib berusaha bagaimana tidak menjadi orang yang
malaun dilaknat. Ayatnya jelas, ulaika orang yang mutus rahim, alladzina orang-orang yang la'anahumullah Allah melaknat mereka. Maka tobatlah. Bila sudah paham kok enggak tobat, nanti resikonya tambah nemen. Selain dilaknat ada resiko tambah. Apa? Fa asammahum, Allah membikin mereka tuli. Salah, sadar, lek tobat, berarti sadar itu telinganya masih berfungsi. Salah, diingatkan, sadar, berarti cek gelem ngrungokne, buktinya gelem sadar. Tapi lek salah, diingatkan, sadar, enggak dimanfaatkan, nah nanti dibikin enggak sadar. Bila sudah dibikin enggak sadar, diomongono atau enggak diomongi, enggak akan ada perubahan. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Kenapa? Kamu salah, pengundang musibah, fungsinya muhasabah. Bila kamu mau menyambut dengan baik, itu kebaikan. Tapi bila nasihat yang ada enggak kamu pedulikan, kamu nanti akan dibikin tuli. Akhirnya ketika diomongi gak nyambung. Bahaya ini. Ini di atas laknat kalau begitu. Sudah kena laknat ditambah dengan ini, sehingga untuk jadi orang yang berubah sulit. Ditambah wa a'ma absarahum, Allah membuat buta kepada pandangan mata mereka. Akan menyebabkan buta yang lebih dahsyat, yaitu buta hati. Walau mata buta, telinga tuli, tapi hati tidak bagus dampaknya. Karena rusak kelasnya ringan, karena asli kehidupan itu di hati. Tapi apabila hati sudah dibikin buta, walaupun mata melek nggak ada gunanya. Itu tadi ayat pertama tentang haramnya mutus rahim, sampai ada ancaman seperti itu. Dan ini merupakan nasihat buat umat. Nasihat ini bukan untuk si A, si B, si D, bukan. Tapi ini adalah nasihat untuk apa? Untuk umat. Bila si A, si B, si D merasa ya memang nasihat itu ben kroso, pemohon sakit ben sadar kemudian berobat. Sementara orang tidak ada yang bebas dari dosa. Adakah orang bebas dari dosa? Ada, pasti punya dosa. Maka nasihat datang itu merupakan kasih sayang. Dosa mau kok dielek nih. Nah kita semuanya mengidap penyakit. Siapa? Ya semuanya. Enggak ada orang yang bebas dari penyakit. Penyakit dosa itu siapapun pasti punya. Karena kullu bani Adam khata'. Dan masing-masing dari kita pasti punya kasus. Ini merupakan solusi untuk umat, bukan solusi untuk person, tapi solusi untuk umat. Berikutnya waqala ta'ala, nukilan dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Walladzina yanquduna ahdallahi, orang yang memutus ikatan janji dengan Allah, mim ba'di mitsaqi, setelah kuat. Apa janji makhluk dengan Allah? Menyadari sebagai hamba. Janji kan? Menyadari hidup untuk ibadah. Janji kan? Menyadari siap menghamba. Janji kan? Menyadari ketika bodoh diberi ilmu, mau cari ilmu. Janji kan? Bila sudah berbuat baiklah. Janji kan? Itu semua itu janji. Siapa yang merusaknya? Sesudah kokohnya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ayat tahun mereka memutus ma pada apa yang amarallahu, Allah memerintahkan bi dengannya, ayusulah untuk disambung. Sambung ilmu, ya putus. Sambung dengan ketaatan, ya putus. Sambung dengan saling tolong, ikatan nasab, ya memutus. Dan mana memutus ini banyak.
Wa yufsiduna fil ardi, mereka membuat kerusakan di bumi. Punya mana membuat dosa, dosa itu akan punya dampak kejelekan pada lingkungan. Dan membuat kerusakan bukan sebatas teriak-teriak, lempar-lempar, mengganggu dengan mulut dan tangan. Termasuk membuat kerusakan adalah maksiat, walaupun dia tidak bersama orang lain. Karena maksiat itu akan mencemarkan kepada lingkungan. Ulaika, mereka yang punya sifat seperti itu, laum buat mereka laknatullah. Ini dapat laknat, ini diulang. Walahum su'uddar, dan mereka di akhir mendapatkan tempat kembali yang paling jelek, yaitu neraka. Berarti masa depannya gelap, dilaknat, dijauhkan rahmat, tempat kembali yang terjelek itulah neraka. Berikutnya nukilan dari surah Al-Isra yang ke-23 sampai 24. Wa qadha, dan membikin keputusan Rabbuka, Allah Rabbmu, Allah ta'budu illa iyah, bahwa kalian tidak boleh menghamba kecuali hanya kepadanya saja. Perintah bertauhid, nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Nggak boleh nyembah Allah pakai cara ngarang, mengharapkan rahmat perantara. Ibadah yang ngarang, perantaranya patung, nah, berarti syirik kalau begitu. Walaupun yang disembah Allah, tapi caranya ngarang dewi, bertumbuhnya harapan itu kepada perantara. Wong mati barokai, maka digolek kuburani, diberikan hadiah bentuk ngakni. Jadi mengharapkan rahmat makhluk, syirik jelas. Wabil walidaini, perintah Allah yang kedua supaya berbuat baik pada kedua orang tua. Wabil walidaini sana, dan kepada kedua orang tua sana supaya berbuat baik. Ini keputusan dari Allah. Wajibnya birrul walidain, penyebutannya dibarengkan wajibnya bertauhid. Kalau begitu bil walidain kedudukannya besar. Kenapa? Penyebutannya bersama ketauhidan. Bentuknya seperti apa berbuat baik? Di antaranya imma jika ya pelughona, sampai indaka di sisimu, al-kibaro, masa tua, ahaduma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, orang tuamu sekarang berada di dalam asuhanmu. Salah satunya sudah nggak punya daya, atau kedua-duanya sekarang kamu yang ngurus, karena kamu anaknya, memang kamu harus mengurusnya. Maka bentuk bil walidain ada dengan berkata yang lembut, dikatakan fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan berkata kepada keduanya dengan kata uff. Uff niku lek basa Jawane bentuknya seperti apa? Hah? Bahasa Gresah nggih. Dan orang tua itu sering perbuatannya dianggap menjengkelkan. Kenapa? Sudah turun akal. Kayak bocah cilik, lan duwe bayi seneng main, orang tuanya diajak main-main, enak wong tuanya dengan kuda-kudaan ya. Wong tuanya dipancali, orang tuanya dikeplaki, orang tuanya kadang dikencingi. Maklum atau maklum? Maklum. Bayi cilik maklum, asik, bahkan harapkan kapan saya dikencing anakku, dikeplaki anakku. Tapi sing ngeplaki ngono ki bayi tuwek piye rasane ora? Luwih ra enak. Cah cilik gak nemen-nemen dah ya. Nah, wong tua gimana kira-kira? Kenapa? Orang tua gitu gak enak. Sebabnya karena metabolismenya gak lancar. Lek bayi itu lancar, makanya sing metu itu jek fresh. Napa contohnya metabolisme sing lancar? Dileboni dhuwur, metu ngesor, napa contohnya? Ayo. Manuk ngeloloh. Pernah nggak memperhatikan manuk ngeloloh?
babone ngelolo, begitu masuk ditelan langsung keluar otomatis. Kayak keran buka dur, disuapi langsung keluar. Nah keluar itu langsung ditutul oleh babone. Jadi panganannya babone adalah teleke anake. Kenapa? Fresh, sehingga nggak bau. Tapi sudah sepuh, metabolismenya nggak lancar. Nek weteng pirang dino kene mlebu sing ngesor panggah nggak metu wayah metu ambune wis gak karuan. Kenapa? Eeknya bayi kok ora patek mampu, wong tua kok nemen ngelek-ngelek begitu. Nah, ini ujian berat anak ngurus wong tua. Maka potensi anak ngresah, ngereng itu besar. Maka bentuk bil walidain, kamu jangan mengatakan loh, berat kan? Berat. Makanya bila kita diuji semoga sabar. Kenapa? Ada potensi kita juga gilirannya jadi tua. Biasanya uang itu minta umur panjang atau minta umur pendek? Biasanya wis sepuh, rapate ganteng, rapate ayu, tapi ramati mati ngono ki bangga loh ya. Koncoku kae sing mati, kae neh mati, bah kare aku dhewe pancen aku hebat umurku dawa. Jadi ya ora pokro lah nggih, tapi bangga. Padahal ngono kuwi sudah banyak uzur. Itu fitrah manusia pengen umur panjang, nggak mau mati. Padahal ketika sudah tua itu banyak berkurang. Artinya apa? Potensi manusia itu akan seperti itu. Kenapa? Itu harapannya. Makanya bila ngurus orang tua sabar. Kenapa? Kamu juga akan jadi orang tua. Bila kamu sabar, nanti anakmu juga ngurus kamu dengan sabar. Kenapa? Al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Wala tanharuma, kamu jangan hardik keduanya. Wa kullahuma, dan maturo kepada keduanya kaula karim, ucapan yang mulia. Lisan itu penting. Bentuk bagusnya pergaulan terkendalinya lisan. Wafid lahuma, dan rendahkan untuk keduanya janah khaduli, sikap yang luwes. Ini kalau menggunakan bahasa hewan, lare suwiwine itu mingkup. Pitik kalah tarung suwiwine klebek-klebek nantang gelut, napa suwiwine mingkup. Mingkup. Tapi pitik nantang tarung suwiwine dikibas-kibaskan karo kluruk mongkrok. Nah di sini dikepakkan. Artinya supaya kamu merendahkan untuk keduanya sikapmu. Makanya kisahnya Al-Amin dan Al-Ma'mun ketika berada di depan orang tuanya itu, ketika dipanggil langsung datang, sikap hormat, kepala ndingkluk, tidak ngomong kecuali ditanya, tidak pergi kecuali sudah diperintahkan pergi. Kenapa? Hormat. Panggil segera datang, sopan di depannya, kepala ndingkluk, tidak ngomong kecuali ditanya dan dijawab dengan baik, dan tidak pergi kecuali diperintahkan pergi. Ya sudah, cukup, balik okono, itu baru pergi. Baru pergi. Ada kisah anak seperti itu, bukan didhawuhi rang rungokne jung-jung glubut ngalih wonten. Kesaro mbekis ra klem rungokne karo ngalih. Nah, ini bahaya. Ini termasuk bentuk durhaka. Minar rahmati, kamu sikap seperti itu karena kasih sayang. Wakul, dan doakan Rabbi ya Rabbu irhamhuma, sayang kepadanya kama sebagaimana Rabbayani keduanya mengurus saya shaghira di kala saya kecil. Dulu saya kecil diurus dengan baik, ngopeni bayak cilik, sekarang saya ganti ngopeni bayak
tuwek. Makanya doanya sama, sayangi, rahmati keduanya sebagaimana keduanya benar menyayangi semenjak saya kecil. Tambah satu hadis. An Abi Bakrah Nufai ibni Al Haris radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah SAW, ala unabiukum, maukah kalian saya kabari biak baril kabar sak gede nih dosa gede, dosa kelas kakap. Salasan beliau sampaikan sampai terulang 3 kali, kulna kami matur bala iya ya Rasulullah SAW. Oh jawabnya apa sak gede dosa gede? Pertama al isyraku billah, syirik, di depan sudah kita sampaikan. Yang kedua wa uququl walidain, sudah kita sebutkan di depan. Berikutnya wa kana mutakin, beliau bersandar fajalasa, maka akhirnya beliau itu duduk. Faqala, langsung menandaskan, duduknya itu menunjukkan nasihat penting, disampaikan dengan penuh kesiagaan, bukan santai-santai, sehingga orang yang tahu memperhatikan. Apa itu? Ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur, awas ucapan dusta, saksi palsu. Fama zala yukariru, Nabi enggak henti-henti mengulang-ulanginya. Awas ucapan dusta, saksi palsu, awas ucapan dusta, saksi palsu, awas ucapan dusta, saksi palsu. Ini diulang-ulang. Kata kuna sampai kami mengatakan laitahu sakata, dua sekiranya beliau diam, muttafaq alaih. Artinya kasihan terlalu banyak. Kenapa kalau diulang-ulang? Sangat penting. Hatikan. Nah begitu. Selesai beberapa ayat bersama satu hadis yang kita baca kali ini. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Ada beberapa nomor. Sebagai rangkumannya mau dicatat oleh 1. Durhaka kepada orang tua maka termasuk memutus rahim. Yang nomor 1, durhaka kepada orang tua termasuk memutus kewajiban silaturahim. Berarti membimbing kepada kita jangan durhaka. Nomor 2, bentuk durhaka dan resikonya. Bentuk durhaka dan resikonya. Bentuk durhaka seperti apa, resikonya seperti apa. Ini tema nomor 2. Bentuk durhaka dan resikonya. Di antara bentuk durhaka adalah tidak silaturahim, gah nyambung. Nyang pae, nyang boe, nyang pamane, nyang bibie, nyang mbahkung, nyang mbah putri, gah cetuk. Ini termasuk memutus, termasuk durhaka. Yang kedua, memeluk agama beda. Ini termasuk memutus rahim. Memeluk agama yang berbeda. Karena nanti menyebabkan putus waris. Memeluk agama yang berbeda itu termasuk mutus rahim. Kemudian yang ketiga, akan memakan korban cinta dunia. Berarti tidak mencintai kepada keluarga, berarti memutusnya berarti akan kehilangan cinta. Itu termasuk mutus rahim juga. Yang keempat, dianggap sebagai perlakuan kerusakan, dianggap melakukan kerusakan. Yang keempat, dianggap melakukan kerusakan. Yufsiduna fil ardh, bikin kerusakan. Ini termasuk resiko. Yang kelima, akan dilaknat. Kemudian diantara bentuk mutus rahim adalah berkata keras.
pada orang tuanya. Berikutnya mendengus. Berikutnya tidak sopan pada orang tua. Itu termasuk durhaka. Lalu berikutnya termasuk resiko digolongkan kelas kakap disebutkan bersama kesyirikan. Digolongkan dosa kelas kakap disebutkan bersama bahaya kesyirikan. Itu resiko. Dikelompokkan dosa kelas kakap disebutkan bersama bahaya kesyirikan. Nanti di grup nih dosa-dosa besar. Itu ngeri kan? Durhaka pada orang tua, mutus rahim, dosanya termasuk kelas kakap, penyebutannya dibarengkan dengan dosa syirik. Ini menunjukkan dosa yang amat sangat mengerikan. Demikian 4 dalil yang kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita semua waktu yang lain. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.